Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefan Kurniawan dengan NIM Aktif 3045. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari tugas MKSI dengan teknik Vigenere Encrypt. Jadi untuk Vigenere Encrypt ini pertama codingannya yaitu membuat di sini membuat function sebuah function yang diberi nama Vigenere Encrypt dengan parameter plain text dan key. Lalu untuk isinya dari function tersebut ada variabel key yang isinya yaitu key.lower. Jadi key.lower ini untuk membuat agar yang semua isinya yang ada di variabel key ini menjadi huruf kecil. Lalu di sini ada key apa nih? Ada key underscore length ini untuk mengukur panjang dari key tersebut, dari isi dari variabel key tersebut. Terus lalu di sini ada variabel plain text. Untuk variabel plain text di sini ada sama untuk ini membuat menjadi apa? Membuat menjadi huruf kecil semua yang isinya dari variabel plain text ini. Nah, untuk isinya yaitu ada di ini. Jadi ini nanti string ini akan dibuat menjadi huruf kecil semua menggunakan lower ini. Lalu ada variabel encrypted untuk menampung hasil dari looping ini, hasil dari codingan ini. Jadi encrypted ini gunanya untuk menampung variabel untuk menampung hasil dari ini dan membuatnya menjadi string. Lalu di sini ada menggunakan for, perulangan for yang diinisialisasi sebagai i dan dengan in range len plain text. Jadi untuk ini len plain text ini untuk mengukur panjang dari plain text tersebut. Lalu di sini menggunakan perkondisian if jika plain text i is alpha, ini kalau plain text ini alpha ini maksudnya ini ya alfabet atau huruf, maka akan dijalankan perkondisian ini. Nah, perkondisian ini pertama membuat variabel shift yang isinya ORD plain text i ini min 97 plus ORD key i di modulo k underscore length di modulo ini. Di min 97 di modulo 26. Jadi ini kayak isi dari plain text tersebut dijadikan apa ya? Dijadikan sebuah numerik yaitu 0 sampai 25. Jadi A itu 0, B itu 1 dan seterusnya. Lalu di sini eh, mem- dipanggil lagi variabel encrypted lalu di append ditambahkan ini. Jadi ini nanti dijadikan ini lagi. Jadi yang tadi sudah numerik itu dijadikan huruf lagi, dijadikan alfabet lagi. Lalu selain itu, nah ini untuk else ini selain itu maka akan ditambahkan langsung ke plain text-nya itu. Nah untuk return di sini akan ini untuk mengubah menjadi string lagi ya, join encrypted ini. Nah ini kan string kosong, jadi akan dirubah menjadi semua yang sudah di sini, di proses di sini akan diubah menjadi string lagi, lalu dimasukkan ke dalam encrypted ini. Mungkin sekian penjelasan dari function Vigenera Encrypt dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Ilham Fajar Andika dengan NIM 232410103057 akan menjelaskan function function bagian Vigener decrypt. Function ini menerima parameter ciphertext dan key. Lalu di dalamnya itu key ini nanti diisi dengan key titik lower, maksudnya apa saja yang diberikan atau argumen yang diberikan di key ini nanti dijadikan menjadi huruf kecil terlebih dahulu, baru dimasukkan ke variabel key. Di bawahnya selanjutnya ada variabel key length. Ini variabel key ini nanti dicari berapa panjang kalimatnya atau berapa panjang karakternya.
lalu dimasukkan ke keylength. Lalu selanjutnya ini ada ciphertext. Ciphertext ini juga sama, itu nantinya Pak argumen yang diberikan itu dijadikan huruf kecil terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke variabel ciphertext yang sudah dibuat. Ada list, decrypted, lalu ada perulangan di sini yaitu eh, memanggil atau dengan panjang baris ciphertext ini, lakukan perulangan dari nol sampai panjang dari ciphertext. Di dalamnya ada pengkondisian jika ciphertext indeks ke i itu adalah is alpha. Is alpha itu eh, mencari atau mencari tahu jika ciphertext indeks ini adalah sebuah karakter atau sebuah alfabet. Jika ada karakter unik di dalamnya, itu akan keluar dari pengkondisian lalu masuk ke else. Di else ini ada decrypted dot append ciphertext index ke i. Decrypted ini, list decrypted ini nanti dimasukkan dengan ciphertext indeks ke i jika tidak lolos pengkondisian yang ada di dalam eh, for loop ini. Di dalam for loop ini jika ciphertext indeks ke i ini adalah alfabet, maka lolos pengkondisian masuk ke dalamnya ini ada variabel shift. Variabel shift ini ada di dalamnya itu baris kode berikut. Ort ciphertext indeks ke i. Ort ini akan mengembalikan Unicode, kode Unicode dari spesifik karakter. Jadi semisal yang dikirimkan dari ciphertext ini karakter-karakter atau huruf-huruf tertentu, itu nanti ort ini akan mengembalikan sebuah angka dari karakter-karakter yang diberikan. Itu nanti selanjutnya dikurang dengan 97, lalu dikurang lagi, ada lagi ort ini. Ort ini hampir mirip ya, tetapi di sini indeksnya ini ada modulo dengan key length. Jadi key indeks ke i dimodulo terlebih dahulu dengan key length. Jika sudah, maka maka atau eh, ini ort tampilkan dan tampilkan ya seperti akan mereturn sebuah Unicode dari karakter yang diberikan atau dari ini parameter key index i modulo key length. Lalu ada minus 97, dan jika ini sudah selesai dilakukan, maka hasilnya nanti akan di modulo 26. Di bawahnya lagi ada decrypted.append dengan mengirimkan argumen CHR shift plus 97. Lalu setelah di luar for loop ini akan mereturn sebuah nilai, yaitu berupa string kosong atau spasi ini lebih tepatnya ya, di join dengan decrypted yang sudah dimasukkan tadi, di append dari pengkondisian dan perulangan yang sudah ada di atas dari return ini tadi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang RSA encrypt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Najib Nugroho Ramadhani dengan NIM akhir 3013. Di sini saya akan menjelaskan fungsi def RSA encrypt sampai dengan mempin RSA encryptednya. Baik, di sini fungsi RSA encrypt yaitu yang dimana ada def RSA encrypt-nya atau yang ada def RSA encrypt dalam kurung plain text public key ini
dimaksudkan untuk menginskripsi teks menggunakan inskripsi RSA, di mana fungsi ini menerima dua parameter, yaitu ada plain text yaitu teks yang akan dienkripsi, dan public key yaitu kunci publik RSA yang akan digunakan untuk enkripsi. Lalu plain text encode ini digunakan untuk mengubah teks menjadi format byte yang dibutuhkan oleh RSA encrypt. Lalu RSA encrypt melakukan enkripsi menggunakan kunci publikasi yaitu public key yang diberikan. Lalu untuk line selanjutnya yang dimana ada public key dalam kurung public key, private key tutup kurung sama dengan RSA dan UK, di mana ini fungsinya yaitu untuk menghasilkan pasangan kunci RSA yang dimana ukuran kuncinya akan sebesar 512 bit, dimana public key digunakan untuk enkripsi dan private key-nya digunakan jika ingin melakukan dekripsi. Lalu untuk selanjutnya yaitu plain text, kita isi dengan ini pesan rahasia gabungan, dan beginner key yaitu keyword. Lalu untuk beginner encrypted sama dengan beginner encrypt dalam kurung plain text, beginner key ini digunakan untuk menginskripsi plain text yang tadi, yaitu ini pesan rahasia gabungan menggunakan kunci beginner key dengan algoritma beginner. Lalu untuk beginner encryptednya yaitu menyimpan hasil enkripsi yang beginner dari plain text yang sebelumnya, yang dimana plain textnya ini pesan rahasia gabungan. Lalu hasil enkripsi ini kemudian dicetak sebagai hasil enkripsi beginner. Lalu untuk RSA encrypted sama dengan RSA encrypt dalam kurung beginner encrypted, public key ini digunakan kemudian dienkripsi di mana hasil enkripsi beginner yaitu beginner encrypted kemudian dienkripsi kembali menggunakan enkripsi RSA dengan kunci publik key. RSA encrypted menyimpan hasil enkripsi akhir. Hasil ini dicetak sebagai hasil enkripsi RSA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Afandi dengan akhiran NIM 3023. Baik, saya akan menjelaskan tentang dev RSA decrypt. Sebelumnya, apa sih RSA decrypt? RSA adalah metode enkripsi kunci publik, di mana enkripsi dilakukan dengan kunci publik dan dekripsi dengan kunci private. Proses ini memastikan bahwa hanya pemilik kunci private yang dapat mendekripsi pesan. Lalu apa sih beginner encrypt atau decrypt itu? Beginner cipher adalah metode enkripsi klasik yang menggunakan kata kunci untuk mengenkripsi teks. Setiap karakter dalam teks bergeser dengan jumlah yang sesuai karakter kunci, misalnya dengan keyword sebagai kunci. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, dev RSA decrypt. Nah, fungsi dev RSA decrypt digunakan untuk mendekripsi pesan yang sudah terenkripsi pada cipher teks menggunakan kunci private dengan private key. Fungsi ini mengembalikan hasil dekripsi dalam bentuk teks, biasa dengan RSA decrypt, dan decode digunakan untuk mengonversi byte yang didekripsi kembali ke bentuk teks. Lalu kode ini pada line 35, kode ini menghasilkan sepasang kunci RSA, yaitu kunci public atau public key dan kunci private dengan private key. Kedua kunci ini dibuat dengan panjang 512 byte menggunakan RSA new key 512. Kunci public digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci private digunakan untuk dekripsi. Lalu, apa itu plain text dan beginner key? Nah, plain text adalah pesan awal yang akan dienkripsi, dan beginner key adalah kunci untuk enkripsi beginner. Metode beginner ini menggunakan beginner key untuk mengekripsi plain text. Lalu
teman saya sudah menjelaskan Vigener Encrypt, saya akan menjelaskan RSA Decrypt. Nah, pada RSA Decrypt pada line 46, enkripsi RSA di RSA Encrypted didekripsi kembali menjadi bentuk teks terenkripsi Vigener menggunakan fungsi RSA Decrypt dan kunci private dengan menggunakan private key. Hasil dekripsi disimpan di RSA Decrypted lalu dicetak. Dan pada line 49, RSA Decrypt yang masih merupakan pesan terenkripsi Vigener kemudian didekripsi kembali menjadi teks asli pada plain text menggunakan fungsi Vigener Decrypt dan kunci Vigener pada Vigener Key. Hasil akhirnya disimpan di Vigener Decrypted dan dicetak sebagai teks asli. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.